gempuran modernisasi masih ada harta karun budaya yang terjaga kelestariannya. Salah satunya adalah arsitektur joglo, warisan budaya Jawa yang penuh makna dan nilai filosofis. Dalam video ini kita akan menjelajahi Melva Balemong. Melva yang memiliki arti indah dan bale berarti tempat, serta among berarti among-among, yang jika diartikan berarti tempat yang indah untuk berbicara. Sebuah hotel dan resort unik yang memadukan keanggunan joglo dengan kenyamanan modern menjadikannya oasis budaya di tengah gempuran zaman. Balemong Resort terletak di Ungaran, Jawa Tengah, di mana suasana masih alami, segar, dan menenangkan. Resort ini terletak 10 km dari Gunung Ungaran, berada di lahan seluas 5 hektar dan mengusung konsep unik dan tradisional Jawa kuno pada masa kolonial, di mana desain arsitektur dan interiornya melibatkan budaya Jawa, Cina, dan Belanda. Perbedaan utama Balemong Resort dibandingkan dengan resort lainnya di Semarang adalah villa-villa yang meniru rumah tradisional Jawa, khususnya dari Jawa Tengah, di mana rumah seperti joglo pesisiran dan joglo Solo dipertahankan dalam gaya warisan aslinya, dan beberapa rumah awalnya dipindahkan dari beberapa kota dan kabupaten di Jawa Tengah, yang usianya hampir lebih dari 100 tahun hingga 300 tahun. Dari kejauhan, joglo Melva Balemong memikat mata dengan atapnya yang bertingkat dan ukiran-ukiran rumit yang menghiasi setiap sudutnya. Desain ini mencerminkan filosofi keseimbangan dan keharmonisan dalam budaya Jawa. Melva Balemong itu didirikan tahun 2008, kurang lebih 16 tahun yang lalu. Kemudian pendiri kita atau founder kita, Bapak Han Verhoeven, adalah seorang kolektor barang antik, terutama barang antik dari Jawa, barang antik dari Cina, dan juga dari Belanda. Dan kebetulan sekali, karena beliau itu kolektor barang antik, terutama joglo, beliau membeli beberapa joglo dari tempat aslinya. Ada dari Demak, ada dari Pati, ada dari Kudus, yang mana kemudian beliau taruh di tanah yang sekarang menjadi Melva Balemong ini, sehingga kemudian terpikir ide untuk membuat hotel, sehingga saat ini Melva Balemong sudah menjadi semacam museum untuk barang-barang antik dari Jawa, Cina, dan juga Belanda, dan menjadi hotel dan resort dengan 50 kamar yang tersedia sampai saat ini. Melva Balemong sendiri untuk daya tariknya kan memang joglo sebenarnya, jadi joglo lama. Contoh yang di lobi ini kan memang joglo dari Demak itu. Terus untuk wisatawan ke sini itu memang kebanyakan family, tapi familynya lebih ke dewasa seperti itu, karena memang tempat ini historical, bisa dibilang seperti itu. Terus lebih ke personal touch-nya sangat terasa, karena kan kita memang resort bukan di building seperti itu. Bahwa sebenarnya budaya Jawa itu harus dikenalkan terutama kepada kalangan muda saat ini, sehingga akhirnya karena joglo itu yang tadinya merupakan koleksi dari Bapak Han Verhoeven, itu akhirnya kita sama beliau dirubah menjadi kamar tempat tinggal yang ada beberapa
Contohnya joglo Solo, dia ada 6 kamar yang kita sediakan di dalamnya. Ada yang di Pati itu ada yang 4 kamar, dan juga ada yang dari Klaten itu hanya 1 kamar. Jadi dengan disewakannya tempat tersebut sekaligus akan mengedukasi kawula muda, mengedukasi orang Jawa untuk tahu budayanya. Yang pastinya pertama itu unik ya, unik karena ini berbeda dengan tempat-tempat yang lainnya. Terus kedua, ini pemandangannya juga asli dan bagus, ada pemandangan langsung ke Gunung Ungaran. Terus suasana sini asri juga, nyaman dan tenang. Rekomend sih untuk tamu-tamu yang lain mencari ketenangan dari kebisingan atau lainnya. Kalau kita lihat di lobi daripada Milva Balemong ini, kita sebutkan dengan joglo Sewaka, itu berasal dari Demak. Dia dibangun kurang lebih 300 tahun yang lalu, di mana ketika dibeli kemudian dibongkar dari Demak, itu pembeliannya seorang adipati. Kemudian waktu dibongkar kita temukan ada Al-Quran yang terbuka ada di atap daripada joglo tersebut, ada di plafonnya, di atas plafonnya. Dan ketika ditemukan itu terbuka dalam surat Al-Kahfi, dan itu adalah Al-Quran tulisan tangan yang usianya seusia daripada joglo tersebut. Sehingga waktu itu sudah disampaikan kepada si empunya, keturunan daripada adipatinya. Keturunan adipati menyatakan bahwa tolong Al-Quran ini jangan terpisahkan daripada joglonya, karena itu adalah satu kesatuan. Sehingga akhirnya sampai saat ini pun Al-Quran tersebut setelah dipindahkan ke Milva Balemong, kita lestarikan ada di bawah daripada joglo, dan itu tulisan Arab yang saat ini kita taruh di kaca sehingga tidak tersentuh karena sudah rapuh secara kertasnya, dan kita buka tetap pada surat ketika ditemukan, yaitu surat Al-Kahfi. Jadi ini tempat itu sangat-sangat bersejarah, seperti joglo-joglo yang lainnya juga sangat bersejarah. Sewaka yang merupakan lobi utama ini dibangun sekitar 181 tahun yang lalu pada tahun 1830 yang disebut Joglo Demak. Dipindahkan dari desa Jamus Krajan, kecamatan Meranggen, Demak, dan membutuhkan waktu 1 tahun untuk membangunnya kembali di kawasan resort. Keempat tiang utama tersebut kami sebut juga dengan sebutan Satrio Pinayungan, yang artinya ksatria penjaga. Ukiran-ukiran pada joglo Milva Balemong bukan hanya dekorasi semata, tetapi memiliki makna simbolis yang mendalam. Setiap ukiran menceritakan kisah dan nilai-nilai luhur budaya Jawa. Keunikan arsitektur joglo terletak pada struktur penyanggah yang kokoh tanpa menggunakan paku. Struktur ini disebut tumpang sari dan melambangkan kesatuan dan keseimbangan dalam alam semesta. Cukup baru di company ini, bukan baru 2 minggu, tapi bagi saya sudah satu hal yang cukup menjadi tantangan saya di sini, karena dengan bangunan yang begitu unik, antik ya, dengan beberapa koleksi barang-barang antiknya juga, ini menjadi satu daya tarik tersendiri untuk tamu. Jadi beberapa joglo di kita memang sedikit ada perbedaan antara joglo Solo, Jogja, juga mungkin ada joglo yang dari Pati, dari Kudus, itu ada perbedaan. Contohnya kalau yang di Kudus itu atapnya lumayan tinggi, lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Kemudian kalau yang dari
Solo Kota pun dengan yang di Lawean Solo pun agak sedikit berbeda. Dan di mana detail-detailnya itu ada perbedaan-perbedaan di dalamnya, terutama pada posisi atapnya itu akan sedikit berbeda. Jadi memang di setiap joglo itu ada keistimewaan tersendiri yang mungkin perlu dijelaskan lebih detail lagi kalau kita berkunjung ke joglonya. Dan kalau kita menikmati suatu hasil karya, terutama hasil karya tradisional, tentunya kita harus merasakan tinggal di dalamnya. Karena itulah dasar pemikiran untuk lebih mengenalkan baik itu secara fisik maupun bagaimana rasanya tinggal di dalamnya. Kita banyak melibatkan beberapa tokoh yang mengerti tentang joglo-joglo waktu dibangun tahun 2008. Kemudian juga kita libatkan orang-orang yang ahli dalam antik, Kemudian sampai saat ini pun perawatannya juga luar biasa untuk merawat barang-barang lama ini, karena memang butuh perhatian khusus dari orang-orang yang ahli di bidang ini. Tantangan kita adalah bagaimana kita membuat rumah joglo itu aman dari serangga, aman dari binatang, dan terutama rayap dan juga semut dan lain sebagainya, dan juga menjaga supaya joglo ini tetap pada kondisi yang sempurna, kondisi yang seperti aslinya, sehingga furnis, politur dan sebagainya itu selalu kita gunakan untuk menjaga itu. Kemudian pengecekan setiap saat untuk rayap dan sebagainya itu juga kita selalu perhatikan. Banyak sekali hal-hal yang sangat diperhatikan untuk menjaga supaya joglo itu tetap utuh. Arsitektur joglo bukan hanya tentang bangunan, tetapi juga tentang nilai-nilai budaya Jawa yang luhur. Melestarikan arsitektur joglo berarti melestarikan warisan budaya yang tak ternilai harganya. Mari kita jaga dan lestarikan.